أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang kami hormati para asatiz, para alim ulama, keluarga besar dari Mardon dan Putri, yang saya hormati seluruh tamu undangan yang hadir. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang dengannya alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk sampai pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu akad nikah. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf berdirinya kami di sini bukan artinya kami lebih pengalaman atau kami lebih berilmu dibandingkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di depan kami. Saya hanya diminta oleh keluarga untuk menyampaikan beberapa nasihat pernikahan, yang intinya daripada nasihat ini adalah fungsinya untuk saya pribadi, kemudian terkhusus untuk sepasang suami istri yang sedang berbahagia, dan secara umum kepada para tamu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau dinasihati mana orangnya nih? Langsung dinasihati apa ditunggu dulu? Tunggu saya sebentar. Langsung saja. Langsung saja. Dan izin dan para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang pertama yang ingin kami sampaikan untuk saudara Mardon adalah bahwa setelah ia mengucapkan saya terima nikahnya Putri, itu artinya pelimpahan tanggung jawab sudah dibebankan kepada Mardon. Yang tadinya Putri merupakan anak tercinta dari kedua orang tuanya dan sekaligus tanggung jawab dari orang tuanya. Namun setelah saya terima nikahnya Putri, maka tanggung jawab itu telah dilimpahkan kepada saudara Mardon. Oleh karenanya, tanggung jawab berupa pangan, papan, dan sandang itu akan dibebankan kepada Mardon. Kemudian tanggung jawab yang terbesar sesungguhnya bukanlah nafkah berupa rumah, makanan, atau pakaian. Ada tanggung jawab yang lebih besar daripada itu. Tanggung jawab itu adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka dan menggandeng tangan istrinya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanggung jawab terbesar seorang suami. Tanggung jawab kita sebagai suami, khususnya Mardon. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Kalian itu kita, kepala keluarga. Dan keluarga kalian. Keluarga kalian itu adalah istri dan anak-anak kalian. Makanya kata para ulama, kita sebagai kepala keluarga, Mardon sebagai kepala keluarga, dia tidak akan bisa masuk surga begitu saja. Dia harus dipertanyakan terlebih dahulu pertanggungjawaban sebagai kepala keluarga. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Kata Rasul SAW, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Warrajulu, kata Rasul sallam, ra'in fi ahli baitihi
wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kau wahai suami, kata Rasulullah, adalah pemimpin dan kelak akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang engkau pimpin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, waqifuhum, kata Allah Subhanahu wa taala, innahum mas'ulun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hentikan mereka. Jangan anggap mereka bisa mulus begitu saja masuk surga. Hentikan mereka terlebih dahulu karena mereka harus mempertanggungjawabkan atas apa yang telah mereka pimpin. Terkhusus di sini adalah istrinya. Oleh karena itu, banyak ayat yang menjelaskan. Di antaranya adalah surah Abasa. Kelak suami akan lari dari istri. Kenapa? Pada hari kiamat lari suami dari istrinya karena takut istri meminta pertanggungjawaban atas kelalaiannya di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat kelak seseorang akan lari dari saudaranya. Seseorang akan lari dari ayah dan ibunya. Seseorang akan lari dari istri dan anaknya pada hari kiamat. Kenapa pada lari? Karena takut diminta pertanggungjawaban atas kelalaian-kelalaian yang terjadi di dunia ini. Makanya para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab terbesar suami bukanlah hanya sekedar nafkah, akan tetapi menggandeng tangan istrinya agar bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu caranya adalah dengan menuntut ilmu. Tidak mungkin seseorang itu bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak memiliki ilmunya. Seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah kalau tidak tahu rute jalan ke surga itu. Dari mana kita bisa mengetahui rute agar bisa menuju ke surga? Ya dari ilmu-ilmu yang dituturkan oleh para ulama kita. Bagaimana kita bisa masuk surga kalau kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram? Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga tapi kita tidak tahu mana yang diridhoi Allah dan mana pula yang dimurkahi Allah? Bagaimana itu kita bisa bedakan? Dengan ilmu. Oleh karenanya, tanggung jawab terbesar laki-laki adalah mengajarkan istrinya untuk ilmu agama. Kalau suaminya belum memiliki ilmu yang besar, ilmu yang banyak untuk menuntun istrinya, maka kewajibannya adalah menggandeng tangan istrinya untuk pergi ke majlis-majlis ilmu, untuk menuntut ilmu, untuk menggali ilmu kembali, agar dia bisa sampai pada rute surga yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga ini. Ini nasihat kami pertama. Nasihat yang kedua bagi mardon khususnya adalah ketahuilah bahwa istrimu bukanlah bidadari. Bahwa istri kita semuanya bukanlah bidadari. Dengan berjalannya waktu, kelak Anda akan mendapati istri Anda kekurangan-kekurangan yang banyak. Dengan berjalannya waktu, kelak pasti Anda akan mendapati aib-aib pada istri Anda. Karena dia bukan seorang bidadari. Seorang manusia biasa. Pasti ada kesalahan dan kekhilafan. Namun, sikap kita sebagai suami, tatkala mendapati istri yang misalnya terdapat aib padanya, yang mungkin ada kesalahan yang dilakukannya, apa yang kita lakukan sebagai suami yang baik? Apakah mengusirnya? Apakah memukulnya? Apakah menceraikannya? Tidak. Allah tuntun kita agar wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Tetap gauli istrimu itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi pada istrimu itu 1 2 3 10 aib, 10 kesalahan. Bisa jadi dari kesalahan itu Allah jadikan kebaikan yang banyak. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan la yafrah mu'minun mu'minatan asa, kata Rasulullah SAW, wa in kariha minhu khuluqan radiya minhu akhar. Tidak boleh seorang mukmin, suami yang beriman, mencela istrinya yang mukminah hanya karena kesalahan. Ada beberapa karakter atau akhlak yang dimiliki oleh istrinya yang tidak disukai oleh suami. Tidak boleh dicela istri tersebut. Tidak boleh.
Bisa jadi ada satu dua karakter yang kita benci, yang tidak kita inginkan ada pada istri kita, tapi ada banyak karakter-karakter atau tingkah laku istri kita yang membuat kita ridho. Jadi kalau ada satu, dua, tiga kesalahan, itu akan tertutupi dengan banyaknya kebaikan-kebaikan istri yang dimiliki. Oleh karenanya, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, kata para ulama, jangan dilihat kekurangan istri. Kebanyakan rumah tangga itu hancur adalah fokus pada kesalahan dan kekurangan istri. Dia lupa kepada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh istri. Inilah sebab banyaknya hancur rumah tangga dan berpisahnya rumah tangga tersebut karena berkelahi. Imma itu istri atau suami, mereka fokus kepada suatu kesalahan dan lupa kepada kebaikan-kebaikan suami atau kebaikan-kebaikan istrinya. Oleh karenanya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa istri kita seorang perempuan yang terciptakan dari tulang rusuk kita yang bengkok. Bengkok itu artinya apa? Tidak akan mungkin bisa diluruskan. Nggak bisa diperbaikan 100%. Pasti dia akan melakukan kesalahan. Kalau kita paksakan untuk meluruskannya, patah. Tapi kalau kita biarkan, dia akan terus bengkok. Artinya terus akan jatuh kepada kesalahan. Makanya kata Allah, fa'ashiruhunna bima'ruf, gauli istrimu dengan cara yang baik. Adapun terkait dengan keharmonisan atau dengan kemesraan, ini perlu dalam Islam perlu. Ya, seperti misalnya makan sepiring berdua, minum di bekas minumnya istri, tidak ada masalah, boleh. Tidak mengapa. Mandi dengan rebutan gayung, tidak ada masalah dalam Islam. Ini adalah menjaga keharmonisan dan kebahagiaan di rumah tangga. Tapi ingat, keharmonisan rumah tangga itu tidak hanya dari kemesraan duniawi, akan tetapi ada keharmonisan atau kemesraan hakiki dalam Islam tatkala istri dan suami saling tolong menolong dalam keagamaan mereka. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, sungguh Allah merahmati seorang suami, qama minal lail, kemudian dia berdiri untuk mengerjakan salat malam, wa aiqadha ahlahu, kemudian dia bangunkan istrinya. Lihat bagaimana keharmonisan dan kemesraan rumah tangga secara hakiki dalam Islam, tidak hanya dipandang dari segi duniawi saja. Seorang suami ketika bangun salat malam, lalu kemudian bangunkan istrinya, sampaikan kepada istrinya bahwa sebentar lagi azan subuh. Begitu juga sebaliknya, istri ketika mendengarkan suara azan, bangunkan suaminya untuk salat subuh. Inilah keharmonisan hakiki dalam Islam. Inilah kemesraan yang diajarkan oleh Islam untuk dunia dan akhirat kita. Oleh karenanya, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istri sekali lagi bukanlah seorang malaikat, seorang bidadari, namun dia ingat sebagai seorang manusia yang pasti akan jatuh kepada kesalahan, namun sikap kita sebagai suami adalah tetap menggauli mereka dalam cara yang baik. Baik, ini adalah nasihat khusus bagi Mardon. Berikutnya, nasihat khusus untuk adinda kita Putri. Ketahuilah, wahai Putri, Mardon sebagai suamimu adalah surga atau nerakamu. Mardon adalah bisa jadi menjadi surga bagi Anda, atau sebaliknya Mardon juga bisa menjadi neraka bagi Anda. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada seorang perempuan. Ketika itu Rasulullah mengatakan, apakah kamu sudah menikah? Kata Rasulullah. Lalu perempuan itu menjawab, sudah ya Rasulullah. Apa yang kau lakukan kepada suamimu tersebut? Kata si perempuan itu menjawab, ya Rasulullah, saya maksimalkan untuk mentaati suami, untuk patuh dan taat kepada suami ya Rasulullah, kecuali dalam kondisi saya lemah. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada perempuan tersebut, unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan wahai perempuan, kata Rasulullah, kepada suamimu tersebut, maka sesungguhnya suamimu itu bisa saja menjadikan kamu masuk ke dalam surga, atau sebaliknya bisa jadi suamimu itu akan menghantarkanmu kepada
nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan surga bagi istri itu sangat mudah sekali. Syaratnya tidak banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa untuk mendapatkan surga bagi istri syaratnya tidak banyak. Yang pertama adalah idza shallatil mar'atu khamsaha, jika perempuan itu salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa sebulan penuh, kemudian wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya. Yang keempat adalah ata'at zaujaha, dia mentaati suaminya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udkhuli, masuklah ke dalam surga, min abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga mana saja yang kau inginkan. Lihat, untuk masuk dari pintu surga mana saja yang diinginkan oleh istri tidak banyak syaratnya. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suami. Ini nasihat kami, agar tetap taat kepada suami selama tidak memerintahkan kepada maksiat dan selama itu mampu dilakukan oleh istri. Kecuali kalau sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh istri, misalnya Mardon, Dek, tolong dulu perbaiki genteng rumah ya. Ini gentengnya ambil. Itu bukan pekerjaan istri. Hal ini tidak wajib ditaati oleh istri. Artinya istri wajib taat kepada suami selama bukan dalam hal maksiat. Kedua, tidak keluar dari fitrah perempuan. Kalau keluar dari fitrah perempuan lalu diperintahkan, tidak ada ketaatan. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi ibu-ibu yang sudah menikah atau yang akan menikah, bahwa ketahuilah, untuk menjadi perempuan terbaik, untuk menjadi perempuan terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak banyak syaratnya. Perempuan terbaik ini maksudnya menjadi istri yang terbaik. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nazarta ilaiha sarratka. Perempuan yang terbaik atau istri yang terbaik apabila kalau dilihat itu menyenangkan hati suami. Nah, ini harus dijaga oleh putri. Dan kita semua, wahai ibu-ibu sekalian, perempuan terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apabila dilihat suami sehingga menjadikan suami itu senang, bahagia. Jangan dibalik, berhias, bercantik, berdandan untuk dilihat oleh orang. Sampai di rumah perhiasannya, dandanannya hilang seketika. Kalau mau ke kondangan, Masya Allah, semua pakaian yang terbaik, yang terindah, yang belum pernah dikeluarkan. Kalau mau ke mall, ke pasar, berdandan luar biasa. Tapi kalau di rumah, la haula wala quwata illa billah, situlah bau keteknya, disitulah bau bawangnya, disitulah bau cabenya. Nah ini bahaya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri yang terbaik itu adalah apabila dilihat oleh suami, bukan dilihat oleh orang lain. Kalau kita berhias, berdandan untuk dilihat oleh orang lain, ini adalah pelanggaran dalam syariat kita. Makanya untuk menjadi istri yang terbaik, wahai putri, jadikanlah, berusahalah untuk menjadi apabila dilihat oleh suami akan membahagiakan diri suami. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi perempuan atau istri terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iza amaratha idza amartaha ata'atka. Apabila diperintahkan oleh suami dia taat. Diperintahkan oleh suami dia taat. Dan ini adalah kewajiban istri yang tidak boleh, tidak harus dipatuhi. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, agar menjadi istri atau perempuan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hafizat farjaha, hafizat kafi malika wa nafsiha, yaitu menjaga harta suami dan menjaga diri istri tersebut. Kehormatan istri, kemaluan istri. Kalau ada seorang yang tidak diizinkan oleh suami untuk masuk ke rumah, jangan diizinkan. Karena tugas istri adalah menjaga harta suami. Kalau tidak ada suami di rumah, jangan biarkan orang lain masuk tanpa seizin suami, walaupun itulah teman kita sendiri. Tanyakan suami, Mas, ada teman saya mau datang ke rumah, boleh atau tidak? Kata suaminya boleh, silahkan. Begitu juga zaman sekarang adalah Facebook. Jangan izinkan laki-laki untuk berteman dengan kita. Jangan izinkan laki-laki lain untuk bergabung dengan IG kita, dengan Twitter kita.
Karena ini sama halnya mengizinkan orang lain masuk ke rumah kita. Oleh karenanya perempuan yang baik jangan semenang-menang, sewena-wena untuk berkomunikasi dengan laki-laki lain. Dia harus menjaga kehormatannya, menjaga dirinya hanya untuk suaminya saja, bukan orang lain. Baik, nasihat terakhir kami ialah khususnya kepada kedua mempelai, ya, sepasang suami istri, bahwa tujuan dari pernikahan adalah niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan dalam rumah tangga itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, tidak ada rumah tangga, tidak ada ibadah yang awet lama kecuali rumah tangga. Sekali lagi kami ulangi, tidak ada ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang lama durasinya kecuali menikah. Tidak ada orang yang mampu sholat 5 jam. Tidak ada orang yang mampu puasa tiada henti sampai setahun. Tidak ada. Ibadah yang durasinya lama sekali ada pada nikah. Ketika pernikahan itu sampai lenggang, sampai meninggal dunia, maka hitung berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, maka sekian tahun itulah bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Innal 'abda idza tabda ja faqad istukmila dinuhu istakmala nisfu dinihi falyattaqi fi nisfil baqi." Kata Rasulullah SAW, seorang laki-laki apabila dia menikah, maka sungguh telah sempurna setengah dari agamanya. Setengah agamanya sudah sempurna. Tinggal menyempurnakan setengah yang lainnya dengan bertakwa kepada Allah, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan baca Qur'annya, dan ibadah-ibadah yang lain. Setengah itu sudah sempurna dengan kita menikah. Oleh karenanya, niatkan dari sekarang, murnikan niat kita bahwa sesungguhnya tujuan daripada menikah ini adalah ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah nasihat singkat ini khususnya kami peruntukkan kepada sepasang mempelai yang telah berbahagia. Kami doakan agar Mardhon dan Putri diberikan keberkahan dalam hidupnya, keberkahan dalam setiap masalah-masalah yang akan dihadapi, diberikan jalan keluar setiap masalah-masalah yang akan dihadapi, dan semoga diberikan keturunan yang soleh dan solehah, diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.